jadi bedanya Sanen Full Blood sama Sapera itu ya tentu di produktivitas susu lah. Dia bisa sampai 4 liter up dia. Kalau Sanen asli itu. Iya. Bisa 4 liter up sampai 6 liter sampai 8 liter ada. Wah, mantap. Beberapa kasus sampai ada yang 8 liter ada. Satu indukan itu Satu ya? indukan. Halo guys, kali ini saya akan sajikan tata cara pemilihan bibit indukan yang bisa menghasilkan cempe-cempe kambing Sapera, kambing perah, kambing susu seperti ini cempenya. Nah, yang kita bahas bukan cempenya teman-teman, tapi bagaimana kita bisa memilih indukan yang bagus untuk di breeding. Karena dunia breeding itu adalah pabriknya cempe, dan di Sapera atau pabrik perah ini adalah pabriknya susu ya breeding. Jadi untuk menuju ke susu yang harus kita bahas, yang harus kita kerjakan adalah bagaimana cara pemilihan bibit dan bagaimana cara memproduksi susu agar si induk bisa menghasilkan susu secara maksimal. Ikuti videonya, dan buat kalian yang saat ini baru bergabung dengan Indra Palupi Channel, silahkan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Kita harus punya teman yang terintegrasi ya, maksudnya punya integritas tinggi, jujur untuk menjual kambingnya. Pertama kita harus beli kambing itu tahu recording indukannya berapa, bagus enggak. Kalau kira-kira bagus, itu bagus untuk dijadikan bibitan. Misalnya indukannya punya track record 1 liter up, itu kan lumayan bagus tuh. Iya. Berarti anaknya bisa kita beli tuh. Nah, kalau saya sih lebih rekomendasinya kalau kita memulai peternakan kambing perah itu dimulai dari saat dia dere Malahan ya. Soalnya kita yang tahu cara merawatnya, cara memeliharanya, ketimbang kita ya meskipun beberapa ada yang bagus ya, cuman kan probabilitasnya sangat, namanya orang jualan di pasar kan Om ya. Ya kita tidak merendahkan orang yang jualan di pasar, enggak. Iya, tapi betul. Ya asalkan mereka dapat keuntungan kan, yang penting kambingnya laku kan. Nah, kalau kita kan dari dere tahu nih kita yang merawatnya, kualitas pakan yang kita kasih itu kayak apa, itu kita tahu. Karena nanti ketika dia melahirkan kambing di laktasi pertama, itu sangat bergantung pada pakan yang kita berikan. Di pakan pengaruh Mas ya? Sangat pengaruh. Ketika nanti treatment ketika dia mengandung, itu pemberian protein tinggi, juga konsentrat yang protein tinggi tadi, lalu ampas tahu, lalu hijauan yang cukup, itu sangat berpengaruh terhadap pembentukan ambing daripada atau kantongan daripada susu dari indukannya. Oh gitu. Ya. Jadi saya rekomendasinya kalau mau nyari bibit itu dari dere atau dari cempe ya. Dan kita harus cari pedagang yang jujur. Jujur dalam artian dia benar-benar tahu tracking daripada indukannya. Nah, boleh juga belanja dari yang sudah jadi produksi. Yang sudah siap kan, ya, produksi modalnya ya. lumayan tinggi kalau sudah jadi. Sampai berapa sih Mas seperti itu Mas? Ya kalau sudah produksi sih, kalau dia udah 2 liter ke atas sih kurang lebih di angka 15-an. 15 juta ya? Itu pun jarang ada yang mau ngelepas sih. Karena udah 2 liter. Iya, udah ATM-nya. Iya, udah jelas 2 liter. Iya, jarang ada yang mau jual juga sih. Ini contohnya nih. Ini ya Om ya. Saya kasih tahu ke teman-teman semuanya. Ini saya kawinkan di usia dia 1 tahun, kurang lebih 1 tahun 2 bulan. Ini ya? Kawin dia. Iya. Iya. Jadi saat dikawinkan bobotnya ideal, lalu usianya juga udah masuk. Dan ini anaknya 3, susunya juga di laktasi pertama jadi 2 liter. 3 ekor 2 anaknya. liter up ini, 2 liter up, hampir 2,5. Oh, itu guys ambingnya teman-teman. Super tenan. Ya. Ini dia. Ini aja masih bagi 2 sama cempenya, saya masih kebagian 1,5 liter. Oh. Udah masih bagi 2 sama cempenya 3 loh, cempenya yang disusuin. Cempenya 3, kita masih kebagian masih 1,5 liter. Berarti kalau untuk beternak seperti ini pemilihan bibit nomor 1 Mas ya? Oh, nomor satu. Meskipun nanti pada akhirnya persentase terbesarnya itu adalah di perawatan ya. Ya. Tetap semua bergantung perawatan. Jadi nanti udah ada yang punya bibit, loh Mas kok hasilnya sama aja gini. Ya perawatannya gimana dulu. Kalau perawatannya asal
itu ya bisa dipastikan nanti hasilnya jadi nggak bagus. Oh iya. Tapi ada juga kita udah ngerawatnya maksimal, hasilnya nggak memuaskan. Itu bisa jadi memang bibitnya yang nggak bagus. Ada nggak Mas ciri-ciri fisik dari indukan yang kita pilih? Ciri-ciri fisiknya ada nggak sih untuk bibit yang bagus itu Mas? Ya kalau dari fisiknya sih, kalau ngeliat ambingnya sih, aku pertama lihat ambing pasti ya. Pertama ambing dulu ya. Kapurannya, kantongannya, Iya. gimana? Kalau itu bagus, ya itu bagus. Terus kaki-kakinya lurus tuh. Oh kaki lurus harus. Ya tuh lihat. Maksudnya jejekannya Jejak ya. bagus tuh. Jejak dia. Inilah ciri-cirinya. Badannya bagus, bulunya juga Halus ya. halus, Klimis. klimis. Itu ciri-ciri yang bibit yang bagus. Kalau ini jenisnya apa Mas? Ini sapera ya. Sapera ya. Paling F2. Emang dianu ya, emang didesain untuk susu Buat Mas susu. Ya. Tapi kalau teman-teman lihat ini kan lumayan bagus tuh dari ambingnya kan. Ini kalau yang pemula nggak tahu dikiranya rambon. Iya. Ini telinganya kok kayak rambon nih, pendek nih. Ya, nah, jadi sapera itu kan perkawinan antara Sanen full blood sama kambing lokal. Kambing Jadi lokal. ya mungkin ini telinganya ngikutin kambing lokal. Milik lokal. Iya. Gitu. Ya, fenotipnya masih fenotip pertama atau Iya. ketiga. Oh seperti itu. Nah ini anaknya Mas ya. Ya. Jadi pemilihan bibit itu nomor 1 Mas ya. Ya. Itu dari awal emang sampai tahu kalau ini bibitnya bagus bisa beranak 3 atau berapa gitu Mas. Ya kalau kita ya itu kan rezeki-rezekian Om ya. Oh gitu. Tapi kalau pakannya maksimal dia bisa beranak 2 atau 3 lah. Gitu ya. Wah kita tutup. Nakal ini. Ini paling nakal ini. Nakal ini. Ini yang diumbar Mas ya. Ya. Ini hasil dari Ya, indukannya indukan sapera juga. 2 ini. Hmm? 2 itu sama yang di dalam itu tadi 1. Oh iya. Ini dalam 1 bulan ini, 1 siklus ini panen berapa cempe Mas? Yang siklus terakhir kemarin 17. 17. Wih luar biasa. Siklus terakhir. Ini per bulan beranak atau 2 bulan sekali sih Mas? Nggak mesti Om. Maksudnya, kalau kita lagi musimnya kawin bisa kawin semua. Itu 1 bulan bisa bareng-bareng lahirannya. Iya. Ya sementara ini kita masih ya terserah saya yang ngatur karena kok dia minta kawin sih minta kawin. Tapi nggak tak kawinin gitu. Iya, sayang dong. Iya. Karena nanti saat dikawinkan biasanya berhenti Mas ya. Berhenti di kalau sapera bisa sampai usia kehamilan 4 bulan. Oh. Nah, itu bedanya sama kambing lain. Iya. Kalau kambing lain berhenti sendiri. Berhenti sendiri. Iya. Jadi kalau sapera walaupun anaknya sudah besar, bunting sudah 4 bulan, masih bisa Bahkan diperah. kalau kita nggak berhentiin merah, terus dia sampai jebrol. Tapi kan nggak kebagian kolostrum. Ya. Nah, kolostrum itu penting sekali Mas untuk ini Mas. Sangat untuk penting. apa? Untuk cempe ya? Cempe. Itu modal utama dia modal utama cempe-cempe untuk hidup ya. Untuk hidup. Ya, untuk membangun sistem imunitasnya. Nah, dia butuh kolostrum. Iya. Mas, untuk pemula kan nggak tahu nih Mas, kolostrum. Kolostrum itu apa tuh Mas? Kolostrum itu kalau teman-teman ini susu ya pertama yang dikeluarkan oleh indukan ketika melahirkan. Warnanya masih sedikit masih kuning kental. Kuning kental. Ya. Dan teksturnya itu lengket. Seperti sangat madu. Kental seperti susu kental manis. Seperti itu penampakannya. Dan itu harus disajikan ke cempe. Cempe. Dan untuk manusia ya bagus juga sih. Bagus banget. Karena itu bisa menentukan imunitas ini Mas ya, cempe Mas ya. Daya tahan cempe itu sangat dipengaruhi sama kolostrum. Jadi sebisa mungkin pertolongan pertama atau makanan pertama yang dimakan sama cempe ketika dia baru lahir ke dunia itu kolostrum. Kolostrum. Ya. Kalau saya sih ini masih sistem bagi 2 ya. Artinya bagi 2 itu gini. Kalau pagi itu kita umbar kayak gini, jadi di sapenya pagi nih. Sapenya malah pagi bukan malam. Soalnya kalau malam takut ada hewan-hewan liar lain masuk ke sini. Jadi malam kita masukin ke indukannya, pagi kita perah. Seperti itu bagi 2 perah itu. Baru setelah kita perah mereka masuk. Oh gitu. Keren ini. Ini jenisnya apa lagi nih Mas? Ya, ini sapera juga Om. Sapera juga ya? Sapera juga. Beranak Mas? Ya 1 betina. Oh betina. Lumayan ini. Tapi kecil Mas susunya? Ya karena ini tadi
Saya ngawininnya masih usia 8 bulan udah tak kawinin. Oh, masih terlalu muda ya? Masih muda dan bobotnya masih belum masuk sih. Masih Oh, berarti sekitar 25 kilo udah tak kawinin. Berarti itu saat mengawinkan kambing betina itu harus ada kecukupan umur, ada standar. Standarnya ya, minimal bobotnya 30 kilo atau usianya 1 tahun. Oh, gitu. Ya, itu, Terkhusus untuk perah, Mas ya? ya, apapun lah sebenarnya. Oh, gitu. Untuk teman-teman yang punya Rambunan juga, saran saya seperti itu sih. Tapi ya ini untuk kebutuhan anaknya cukup banget ya. Cukup Satu, ya? anaknya 1 betina. Betina. Makanya saya tetap saya pertahanin. Dan ini udah masuk, anaknya udah F3 ini. Oh, beranak 1. Anaknya sih mantap. Cakep ini anaknya nih. Ini baru umur 2 minggu paling. 2 minggu ya? Ya, 2 minggu udah segini. Guys. segitu. Ya sendiri minum Iya. susunya. Dan yang paling saya suka dengan indukan ini, dia posturnya benar-benar ideal. Betul. Tebel. Tebel. Untuk kelas apa namanya perah ini benar-benar tebel Masuk ini. Kalau Prospeknya, nanti dia dilaktasi 2 atau 3, wah, ya, meledak saya yakin ini. ini. Prospeknya bagus Iya. sekali ini. Ini dulu kawinnya umur 6 bulan loh, udah kawin. 6 bulan? Udah kawin. Wah, induknya 6 bulan, guys. Oh. Oh, terjadi ada kesalahan saat mengawinkan, sehingga terburu-buru yang satu. hasilnya kurang maksimal, khususnya untuk hasil susunya. Susunya aja sih, kalau anaknya sih oke sih. Tapi ini kalau udah dipetot cempenya masih seliter masih dapat sih. 1 liter masih dapat Masih ini? dapat. Andaikan di sapi? Andaikan di sapi. Saya udah pernah nyampe sehari. Bener-bener tak pisah sehari. Dapat seliter. Oh. Masih dapat seliter kok. Tenang aja. Weh, Mas, berarti kalau kambing apapun bisa bisa dianu, Mas ya, bisa diambil perah susunya, Mas ya? Bisa. Hanya saja kalau sapera kan masa laktasinya panjang. Masa laktasinya. Dan jatah perahan hariannya itu maksimalnya ya, apa ya? Batas maksimalnya dia lebih banyak daripada kambing biasa. Kalau rambunan paling 1,5 liter itu udah terhitung banyak lah. Oh, Nah, itu kalau sapera perbedaannya. kan bisa sampai 3 liter. 3 yang liter. kualitas bagus ya? Iya, bisa sampai 3 literan. Iya. Oh, begitu. Ya, itu bedanya sama kambing biasa. Mas, ada nggak yang doro, Mas? Doro. Ini doro. Doro. 1, 2, 3, 4. Ini doro. Doro. Ini Senduro tapi ini. Oh, senduro. Ya. Benar, bapaknya senduro asli. Oh, bapaknya senduro Bapaknya asli. senduro asli. 2 ini. Ini senduro bapaknya. Ibunya Indukannya senduro. Senduro, oh, emang anakan senduro. Iya, asli. Tapi perempuan. Ini asli senduro. Senduro. Mas, kenapa Mas sampai kok masih pelihara senduro, Mas? Waktu itu saya awal-awal masih belajar kambing perah ya. Itu datangin senduro langsung dari Lumajang. Lumajang. Ya, langsung. Itu datengin 28 ekor tuh. 28 ekor. Ya. Dan seiring berjalannya waktu kita perbandingkan lebih bagus sapera. Ya, lebih bagus secara volume produksi ya. Ya, susunya. Ya, tapi secara rasa sih senduro nggak kalah. Bagus juga sih. Oh, begitu. Makanya ini masih ada keturunannya, Mas ya? Masih ada lah. Tapi ini yang indukannya juga main bagus dia. Iya. Nah, ini ada PE juga, Mas. Ini PE. Ada PE. Ini sisa lama berarti, Mas ya? Nah, ini duen-duen aja lah. Oh, dua-duaan aja. Oke. Tempat kacak. Buat pacek. Kalau yang punya PE. Yang lain, Mas? Ini sapera semua. Sapera. Ini sapera ini ya? Sapera, iya. Sapera. Mas, ini kalau ada teman-teman yang butuh bibitan sapera ataupun PE atau senduro atau mau Ya. butuh susu, ini kemana sih Mas untuk menghubungi jenengan, Mas? Silakan ke 0821 8102 7344 Desa Sri Rejosari, Kecamatan Lumajang Jepara, Kabupaten Lampung Timur. Menyediakan apa aja, Mas, untuk Kita farmnya, ada Mas? susu, juga ada bibit kambing perah, juga ada teman-teman kalau mau ngobrol-ngobrol tentang edukasi kambing perah, monggo datang ke sini. Sharing-sharing boleh, Mas ya? Boleh banget, ke sini aja. Nih guys, sharing-sharing saja boleh. Boleh. Oh, enaknya. WA atau ke sini boleh. Ini laktasi berapa, Mas? Ini masih 2. Laktasi 2. Tapi ini kemarin ceritanya ya, ini ya kegagalan dalam pengolahan pakan ya. Jadi dia menyusut hasil produksinya. Hasil produksinya. Tak kawinin aja sekalian. Oh, begitu. Kita ulangin lagi, kita reset. Kita reset ulang. Kita reset yang kegagalan kemarin. Ya, kita pakannya kita olah lagi. Ini habis kawin. Ya udah bunting sebulan lah kurang lebih. Iya. Saya mau cerita lagi. Gimana, ini Mas? ada kasus. Kasusnya apa lagi nih, Kasusnya Mas? dia menyedot susu sendiri. Menyedot susu sendiri. Susu sendiri. Oh, ada juga yang seperti itu, Mas, indukan, Mas. Ini super ini keluar seliter loh.
cuman disedot sendiri sama dia. Senduro. Senduro. Dia mau nyedot susu sendiri ya? Ya. Mas, Ya, penyebabnya apa biasanya Mas yang sampai pahami Mas? Kalau ini dia kekurangan mineral. Oh, Saya belajar pokoknya. Setelah saya cukupin mineralnya, alhamdulillah. Tapi udah telat sih. udah habis. Udah mati 11 susunya. Gitu. Udah biarinlah tak kawinin aja kemarin. Udah kawin dah aman. Kalau secara pola berpikir tradisional masih untung anaknya. Dia untuk anaknya. Cuman nggak untung. Kalau orang yang menyerah dijual. Cuman kan aku ya terus belajar Om. Jadi ini teman-teman yang ada kasus di luar sana, kambingnya menyusui sendiri, itu kekurangan mineral. Khususnya mineral mikro di garam yodium. Garam yodium. Nah, bukan garam kerosok ya. Iya, tapi yang dapur, yang halus. Dapur. Yang halus boleh, yang kasar boleh. Yang penting garam beriodium. Nah, itu obatnya. Iya. Terus ini apa lagi nih Mas? Ini Sanen full blood. Full blood. Ya, Sanen. Sanen full blood ini guys. Tapi belum tak mandiin ini. Ini ebinya Sanen ini. Ya. Oh. Belum ada anaknya, cuman baru ngawinin aja. Ini usia berapa Mas? Ini setahun lah. Setahun ya? Ya, kurang lebih. Dan syarat utama di peternakan kambing perah untuk mempertahankan genetik dia harus punya EBI Mas ya? Ya, kalau bisa ya punya FB lah. Ya kalau saya pribadi sih fenotip itu tidak berpengaruh ya. Cuman kalau punya yang full blood kita bisa nyetak sendiri. Iya, itu dia maksud saya. Makin naik level fenotipnya, makin full blood, itu peluang untuk punya Sanen full bloodnya ada. Gitu. Iya, jadi bedanya Sanen full blood sama Sapera itu ya tentu di produktivitas susu lah. Dia bisa sampai 4 liter up dia. Kalau Sanen asli itu. Iya. Bisa 4 liter up sampai 6 liter sampai 8 liter ada. Wah, beberapa kasus sampai ada yang 8 liter ada. Satu indukan itu ya? Satu indukan. Wah, luar tapi biasa. yang asli full blood. Asli, iya. Cuman ya harganya siap-siap aja lah. Ya itu tadi saya bilang, semakin tinggi resikonya, semakin juga besar hasil yang kita dapat. Gitu. Ini yang tempat kita Sanen yang paling tertinggi ke F berapa? Ini paling yang di indukan. Yang betina. Paling F2 sih. F2 masih ya? F3 yang di sana tadi nih. Oh, yang F3. Iya, paling itu paling tinggi sementara ini. Kawin sama ini kan nanti naik jadi F4. Iya. Oh, bukan ini, bukan darah dia, bukan? Bukan. Yang anaknya F3 tadi. Bukan. Ini baru beli sih. Ya, emang untuk upgrade genetik dia harus ya. Kalau ini menaikkan. Ini udah banyak kawin sih, jadi juga ada berpikiran untuk bentar lagi mau lelang. Sekitaran 20 jutaan ini Om. Ini ya? Ya. Siap untuk dilepas. Lepas 20 juta. Ya. Ini udah banyak banget yang kawin, tinggal nunggu jebrolnya aja. Termasuk ini. Ini Senduro juga. Senduro kawin sama itu tadi, full blood. Ini Senduro kawin dengan full blood. Sanen. Ini juga kawin sama full blood. Woi, kalau Senduro emang kelasnya udah kambing besar, guys. Ya. Udah kambing besar ini. Itu udah kelas kambing besar. Ini Sapera. Ini Sapera ya? F1. Sapera F1. Tapi bodinya besar. Udah kurang lebih sebulan lah. Kalau saya sih 1 bulan sekali harus nyemprot kayak pastak. Ya itu harus 1 bulan. Disinfektan, terus bersihan kandang. Bersih lah setiap bulan. Minimal sebulan sekali dibersihin. Oh begitu. Dan ya tentu pakan sih Om ya. Pakan ya. Kita harus mengenal kebutuhan kambing. Misal kalau dia masih cempe-cempe itu ya proteinnya jangan terlalu tinggi. Nanti rumahnya nggak siap. Mencret. Kan kandangnya jadi banyak kerak kalau ini mencret. Betul bisa mulus-mulus gini Mas ya. Kalau serintilnya bagus kan meling-meling gitu kan berarti pakannya cocok. Ya, betul. Dia keras, mengkilat itu bagus pakannya. Berkilau gitulah ya. Ya, kita bisa lihat cocok enggaknya pakan tuh dari pupnya. Iya. Dari kohe. Iya, dari kohenya. Contoh seperti itu tuh, teman-teman. Nah, tuh. Itu. Dan nggak bau, Om. Di sini bau nggak, Om? Nggak, aman kita. Nah. Kita udah apa ya? Udah nggak mencium aroma-aroma yang nggak nyaman. Dan tips untuk teman-teman kalau ngasih hijauan ke ternak itu lebih baik
kalau kita ngaritnya pagi ya, itu jangan langsung dikasihin, kasihan kambingnya. Iya. Ya, dipayukan dulu 1 atau 2 hari. Atau lebih baik lagi kita cacah, kita masukin ke blong atau ke plastik, campurin pakai dedak atau polar, itu kita tutup, kita fermentasi dulu. Itu lebih aman lagi untuk kambing. Konsisten dan juga telaten. Itu aja kuncinya. Dan telaten. Dan telaten. Oh, karena ngurus kambing itu nggak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak sekali perjuangan yang kita lakukan di dalamnya. Iya. Dan kendala yang paling sering terjadi apa itu, Mas? Kendala yang paling sering terjadi di kandang kita ya paling kalau lagi musim kemarau ya susahnya kurang stok pakan sih. Oke. Itu udah klasik gitu kan. Ya, kendala klasik gitu. kendala klasik lah. Semua peternak mengalami. Oke. Yang namanya penyakit ya kita inspek sendiri lah. Kita beda farm, beda cara penanganan, tapi yang jelas obatnya mirip-mirip aja lah. Mirip-mirip aja sih. Iya.